warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang telah memberikan kita rahmat serta kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa kita pada bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, yang tidak lupa, marilah kita sama-sama melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kepada Nabi kita, Nabi baginda kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Dialah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang ini. Jamaah yang dirahmati Allah, pemuda yang dirindukan surga terdapat 4 golongan. Golongan yang pertama yaitu orang yang sering membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang memberi makan orang miskin. Yang ketiga, orang yang menjaga lisannya. Dan yang terakhir, orang yang selalu menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Pada bulan suci Ramadan ini, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada bulan kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan apakah itu malam kemuliaan? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yaitu malam yang lebih indah atau lebih baik daripada 1000 bulan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan suci Ramadan ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita, karena Allah telah menjanjikan ibadah yang kita lakukan sebanyak 7 kali lipat. Karena tidak hanya diturunkan Al-Quran saja, melainkan pada bulan ini kita dianjurkan untuk berpuasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemuda sangat dirindukan oleh surga sampai Insinyur Soekarno berkata, "Kumpulkan aku 100 orang tua, niscaya kuguncang dan kucabut Semeru dari akarnya. Dan kumpulkan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat banyak pemuda yang ikut berjihad pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Tolha bin Ubaidillah yang menjadikan dirinya sebagai tameng Rasulullah, dan Zubair bin Awam yang menjadikan dirinya garda terdepan untuk melawan musuh-musuh Allah, yaitu para orang-orang kafir. Dan yang terakhir, Sa'ad bin Abi Waqqas yang berumur 16 tahun, yaitu dia yang menjadi orang pemanah pertama dalam Islam yang berhasil membunuh orang kafir Quraisy. Dapat kita simpulkan bahwa pemuda sangat berarti untuk di dunia ini. Oleh karena itu, sebagai pemuda yang masih berkualitas, marilah kita bersama-sama merelakan apa saja yang telah kita lakukan demi menjalankan jihad di jalan Allah. Dan mumpung masih bulan Ramadan, marilah kita bersama-sama mengajak seluruh masyarakat, terutama keluarga kita, untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Telah dijelaskan dalam Al-Quran, "Faqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma uffi wa la tanharhuma qaulan karima." Shadaqallahul azim. Quran surah Al-Isra ayat 23. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita sebagai pemuda harus berbakti kepada orang tua. Janganlah sesekali mengatakan apa yang akan menyakitkan hati orang tua. Dalam sebuah hadis, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ada sebuah kisah pemuda pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bernama Hanzalah.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika seorang pemuda bernama Hanzalah menikahi seorang perempuan di daerah Yaman. Pada malam itu telah terjadi peperangan di perbatasan antara Yaman dan Mekah. Lalu terdengar suara takbiran bergemuruh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, al-jihadu sabilillah. Lalu si Hanzalah tersebut melepaskan pelukannya dari istrinya, lalu berkata kepada istrinya, wahai istriku, apakah aku diizinkan olehmu untuk berjihad di jalan Allah? Lalu istrinya mengatakan, wahai suamiku, jika itulah panggilan Allah, maka jalankanlah dan laksanakan perintah Allah tersebut. Lalu ia langsung bersiap-siap memakai baju zirah perangnya dan memacu kudanya untuk menyusul rombongan tersebut. Dalam peperangan tersebut gugurlah Hanzalah sebagai syahid. Lalu istrinya menjumpai Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, di mana suamiku? Lalu Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk mencari Hanzalah tersebut. Tidak ditemukan di beberapa mayat. Lalu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah di mana sosok Hanzalah tersebut, karena istri yang dicintainya telah mencarinya. Lalu Allah langsung menunjukkan dengan diangkatnya Hanzalah di tengah-tengah gurun tersebut. Lalu muncullah sebuah sinar dan terdapat di situ sosok jasad Hanzalah yang sangat bercahaya yang dimandikan oleh para malaikat. Dalam kisah ini, sebagai seorang pemuda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama berjihad di jalan Allah dan tanamkan di dalam hati kita al-jihadu sabilillah asma amanina. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja ceramah singkat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pelajaran bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.